Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh dengan nomor NIM 1061900038 dari Prodi Hukum Tata Negara Angkatan 2019 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang hukum acara pidana mengenai informasi, laporan, dan pengaduan. Laporan sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 24 KUHP. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada penjabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Kemudian, pada pasal 1 butir 25 KUHP menyatakan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada penjabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum meliputi seluruh jenis tindak pidana, sedangkan pada pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada penjabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan atau kelah delik yang menimbulkan kerugian kepadanya. Baik, lanjut yang kedua, tentang penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, penyelidikan dilakukan berdasarkan satu informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik, dua laporan polisi, ketiga penyidikan berita acara pemeriksaan di TKP. Penyelidikan pada dasarnya bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penyelidikan dapat dikatakan sebagai bagian dari fungsi penyidikan. Penyidikan, pasal 1 angka 2 KUHP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyidikan adalah tahap penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahap permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Baik, yang ketiga, upaya paksa. Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut sebagai KUHP, ada beberapa jenis upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan dilakukannya penangkapan sudah secara eksplisit dijelaskan pada pasal 1 angka 20 KUHP, yaitu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Selanjutnya mengenai syarat penangkapan diatur dalam pasal 17 KUHP yang menyatakan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut berdasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Kemudian pada pasal 21 KUHP dijelaskan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 angka 2 atau ayat 2, penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Selanjutnya, pada pasal 32 KUHP dijelaskan, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 33 ayat 1, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dapat melakukan penyidikan dalam mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Ayat 2, dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Ayat 3, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujuinya. 4, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Ayat 5, dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa upaya paksa, yaitu penggeledahan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya, dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur di dalam undang-undang dan tidak bisa dilakukan menurut keputusan sepihak dari aparat tersebut. Kemudian, yang selanjutnya itu hak terdakwa. Hak terdakwa diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 72 di dalam KUHP. Di mana hak-hak tersebut diantaranya itu hak penyelesaian perkara, hak untuk mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya, hak memberikan keterangan secara mandiri dan bebas tanpa intimidasi dari pihak manapun, hak atas juru bahasa, hak atas pendampingan dan pembelaan dari penasihat hukum, hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya, hak mendapatkan bantuan hukum pro bono alias cuma-cuma, hak menghubungi penasihat hukum, hak untuk menghubungi dan atau diperiksa kesehatannya oleh dokter, hak diberitahukan adanya penahanan kepada keluarga, hak menerima kunjungan dari keluarga atau rekan, hak menyurat dengan penasihat hukumnya, hak menghubungi dan dikunjungi oleh rohaniawan, hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan dirinya, hak untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hak untuk mengajukan upaya hukum, hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan berkas perkara. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai bantuan hukum. Pada pasal 69, penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 70 ayat 1, penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Ayat 2, jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka, maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Ayat 3, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh penjabat yang tersebut pada ayat 2.
4. Apabila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2, dan apabila setelah itu tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang. Pasal 71 ayat 1. Penasihat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. 2. Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penjabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan. Selanjutnya nomor 6 yaitu berita acara. Berita acara diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang KUHP. 1. Pada ayat 1 yaitu berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat 1 dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Ayat 3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh penjabat tersebut pada ayat 2 ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat 1. Yang ketujuh yaitu penyerahan berita acara pemeriksaan ke jaksa penuntut umum. Penyerahan BAP ke JPU diatur dalam pasal 110 ayat 1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Ayat 2. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Ayat 3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Ayat 4. Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.